Bingung nutupnya pakai apa. Jadi gue waktu puasa ya bukanya tuh jam 8 awal-awal. Lama-lama tuh ya dari jam 8 lewat 5, jam 8 lewat 7, 6 sampai jam 8. Nenek gue bilang pakai sunkara aja, sunkara. Kagak ada sunkara say di Inggris. Ini bener-bener udah hancur lebur banget sih. Lihat guys, gagal maning, lihat. Jadi guys, sekarang gue mau masak buat lebaran. Ini gue bikinnya sehari atau 2 hari sebelum lebaran ya. Soalnya gue nggak tahu lebaran di Inggris itu tanggal 1 atau tanggal 2. Jadi sekarang gue mau bikin lontongnya dulu. Kalau kalian belum tahu, kalau di Inggris itu susah banget nyari banana leaves ya, atau daun pisang. Ini gue beli di toko Asia. Nah ini tuh awalnya tuh dia frozen guys, daun pisang beku. Kalian baru tahu kan, gue pas pindah ke sini tuh baru tahu kalau ternyata daun pisang tuh bisa ditaruh di freezer. Dan ini tuh gue belinya udah kayak 2 bulan yang lalu gitu. Gue beli dan gue taruh di freezer. Terus tadi barusan gue defrost supaya dia bisa dibentuk lah ya. Harganya itu sekitar 2 pound segitu, sekitar 40 ribuan. Gak tau sih kan, kalau di Indonesia kan bisa murah banget kali ya. Tapi di sini karena mungkin dia di paket kayak gini. Dan ini tuh dari Thailand, bukan produk Inggris. Jadi kalau kalian mau beli daun pisang, cari aja toko Asia, atau nggak bisa beli online juga sih. Karena ini kebetulan ada di toko Asia dekat rumah gue gitu. Jadi mari kita bikin lontongnya. Ini gue kayak bawa dari rumah nyokap gue, dia ngasih ini. Jadi nyokap gue beli ini tapi kayak belum pernah dipakai gitu sama dia. Jadi hari ini gue mau bikin lontong, sambal goreng ati, mau bikin rendang, sama mau bikin sambal godok kayaknya, atau enggak kayak kari ayam gitu. Masih harum banget. Gila guys, nih tips banget nih kalau kalian di Indonesia ya. Bisa ambil di pohon terus taruh di freezer. Gila, dan ini masih fresh. Tuh, masih fresh. Kan? Bagus kan? Oh iya, karena menurut gue kayaknya terlalu sedikit kalau bikin 2, karena ini nanti gue mau bikin buat mertua gue juga. Jadi gue mungkin, karena cetakannya cuma 2, jadi gue akan bikin yang lain manual pakai daun. Ya, tumpuk-tumpuk gitu. Tinggal dicabut lagi. Rombeng banget, gak apa-apa ya. Sekarang gue lagi didihin airnya. Gue sambil beresin karena berantakan banget. Wah, kayak tumpah. Kayaknya udah mendidih airnya ya guys. Terus kalau udah mendidih, gue akan rendam ini. By the way, gue baru inget karena gue nggak punya tutup panci yang ini. Jadi ini kayak wok aja gitu, nggak ada tutup pancinya. Jadi rada bingung juga nih gimana caranya. Bingung nutupnya pakai apa. Gue lupa nggak ada penutupnya. Pakai ini aja kali ya. Mohon maaf. Jadi kayak gue sambil nunggu ini, gue motong-motong kentang dulu. Gue mau bikin sambal goreng ati. Sekarang mau siapin bumbu halus buat sambal goreng atinya. By the way, sambal goreng ati ini resep dari nenek gue, jadi gue bikin sendiri. Ini ada tripod, maaf ya. Jadi ini kayak literally nih guys, video gue nih sebenarnya nggak ada maknanya. Kalau ini kayak vlog ngobrol-ngobrol santai aja sambil gue masak, siapin makanan buat lebaran gitu. Jadi maaf banget kalau misalnya kayak ada tripod tiba-tiba di sini, terus muka gue nggak kobe karena nggak pakai make up ya guys ya. Terus gue tiba-tiba nggak jelas shotnya. Mohon maaf, kan ini kayak vlog ngobrol aja gitu. Siapin bawang merah buat digiling. Gue sebenarnya hari ini nggak puasa karena lagi halangan. Terus kalau kalian lihat belakang tuh masih terang benderang. Ini tuh jam 5.40. Kayak kalau di Indonesia jam 5.40 tuh udah buka ya. Di sini tuh belum buka guys. Jadi gue waktu puasa ya
bukanya tuh jam 8 awal-awal. Lama-lama tuh ya dari jam 8 lewat 5, jam 8 lewat 7, 6, sampai jam 8 lewat 15. Sampai jam 8.20 gue pernah. By the way, kalau kalian nanya, Kak taunya azan kapan? Jadi gue tuh kayak ada aplikasi gitu. Aplikasi untuk ngelihat hari ini bukanya jam berapa, subuh jam berapa. Karena kita bukanya itu jam 8 malam, otomatis guys, isanya tuh lebih malam lagi. Gue tuh isa tuh jam 10-an. Sejam 10 atau jam 11 kalau di Inggris. Jadi kalau kalian misalnya mau pindah nih nanti ke Inggris atau mau ke Inggris rencananya pas puasa, kenapa sih kalau puasa di Inggris tuh lebih lama? Ya itu karena daytime-nya tuh lebih panjang gitu. Gue tambahin kemiri 3 biji. By the way guys, kalau kemiri itu ada di Inggris biasa di toko Asia gue dapetnya. Nah yang susah itu adalah lengkuas. Nah ini gue lengkuas, gue bawa dari Indonesia segede gaban gini, bayangin basuk bagasi. Nah. By the way, gue lupa deh nenek gue itu ngeblender pakai apa ya? Ini kayak kering banget gitu. Mungkin pakai minyak kali ya. Tapi ya udah gue nggak tahu. Gue lupa. Kayaknya dia udah tidur juga udah jam 10. Jadi ya udah kita kasih minyak aja kali ya. Biar nggak kering-kering banget gitu. By the way guys, ini kayak kentangnya udah jadi. By the way kan abis ini gue mau masak si atinya dan gue harus potong-potong ati. Kayaknya gue akan siapin rendang dulu guys. Untuk lebaran kali ini gue kayaknya nggak bakalan bikin rendang langsung dari scratch-nya ya, karena nggak mau ribet. Jadi akhirnya gue pakai si bumbu aja rendang. Ini nggak endorse ya guys. Ini gue beli 1 pound 29 harganya. Ini gue beli di toko Asia di Oxford. Jadi yang penting gue bikin makanan lain yang rendang tuh dari package aja biar gampang. Makanan kan banyak gini nih, kalau langsung kayak sehari terus kayak fokus ke satu makanan tuh kayak rada susah gitu. Jadi gue tuh pasti bikinnya kayak sekalian gitu. Ini lightingnya jelek banget sih. Gue sekalian gitu guys, jadi masak ini juga, masak itu juga gitu, masak yang lain juga dalam satu waktu. Masukin ayamnya ke panci. Ini keadaan dapur gua guys, sangat-sangat berantakan. Ini kalau misalnya persiapan untuk lebaran, pasti messy banget ini dapur. Karena gua masak makanannya banyak kan, dan semua kompor tuh occupied. By the way, kenapa gua bikin si sambal goreng ati ini? Karena suami gue ini bener-bener kayak suka banget sama resep nenek gue gitu. Jadi kalau misalnya pesen kayak nggak mungkin kayak harus gue yang masak gitu. Jadi gue juga bingung kok dia bisa suka gitu ya guys. Nenek gue bilang pakai sunkara aja, sunkara. Kagak ada sunkara saya di Inggris. Ada mungkin ya, tapi kayak nggak di semua toko gitu. Jadi gue ngambil coconut milk dari swalayan biasa aja. Tapi kayaknya ini lebih kental. Jadi gue coba pakai yang ini buat si rendang. Sekarang kita buka. Oke, gue potong-potong atinya. By the way, ati itu di Inggris tuh nggak terlalu mahal guys. Gue nggak tahu sih kalau di Indonesia berapa harganya ya. Ini harganya 91p, which is nggak nyampe 18.000. Kan sekarang 1 pound sterlingnya 18.000. Yuh, disgusting gak sih say? Lihat deh. Ini atinya gue mau kasih salam sereh biar dia nggak bau. Udah deh, sekarang gue nyalain di atas kompor. Kasih merica dikit. By the way guys, sedih banget. Kayaknya si lontongnya akan gagal karena dia udah keluar-keluar gitu ke samping. Sumpah ya, isinya nasi semua guys. Kayaknya kebanyakan. Jadi si berasnya itu harusnya kayak tengah banget aja gitu. Ini kita lihat aja deh nanti yang gagal siapa. Oke, ini udah mulai harum nih si sambalnya. Sekarang kita masukin bay leaves. Ini gue masukin bay leaves atau daun salam. Nah, kalau kayak lemongrass gini nih atau serai, ini tuh banyak di Inggris. Kayak ke Tesco atau ke Sainsbury, gampang banget nyarinya. Gue mau tambahin lagi sini. Bumbunya. Ini kayaknya dia udah beres. Terus kata nenek gue nggak boleh pakai air dari si ati ini karena bau. Garam. Kita aja.
Dimasak sampai meresap dulu. Dan kita bisa masukin kentangnya. Enak banget. Bukan karena masakan gue guys, tapi sumpah ini enak banget. Setelah dikasih santan tuh jadi lebih gurih. Enak banget. Banyak jangan diaduk-aduk terus guys, nanti benyek. Masakan udah beres, gue mau bikin sambal godok atau enggak kayak ketupat sayur gitulah. Oke guys, sekarang gue mau bikin sambal godoknya. Bumbu yang tadi gue pakai sedikit dari bumbu sambal goreng ati. Gue akan start masak lontongnya lagi, cuma lontongnya udah gagal beberapa. Jadi kayaknya harus gue selamatkan aja daripada mengganggu yang lain guys. Ini bener-bener udah hancur lebur banget sih. Lihat guys, gagal maning, lihat. Karena si sambal goreng atinya udah beres, gue mau masukin ke Tupperware. Jadi besok tinggal ngangetin doang guys. Ini karena masih panas, jangan langsung ditutup, nanti takut basi. Jadi dibiarin sampai suhu ruangan dulu. Karena kita lihat rendangnya ya. Nah ini update rendangnya guys. Ya udah kesat, emang agak sedikit berminyak ya jadinya. Tapi yang penting kelar deh. Oke guys, next gue akan bikin kupat sayur. Ini gue bumbunya tadi masukin seperti biasa. Terus gue mau pakai terasi ABC. Dan ini gue terasi ABC-nya tuh beli di Indonesia. Seperti biasa gue bawa ke Inggris biar lebih gurih, seger gitu kalau pakai terasi itu. Gue pakai 2. Udah deh, sekarang kita masak sampai dia matang bumbunya. Kalau boleh jujur ya guys, lebaran tahun ini gue merasa gagal banget semua masakan gue, I don't know why. Karena mungkin tahun lalu gue nggak pakai ngevlog kayak gini sih, gue kayak fokus masak gitu. Sekarang gue kayak sambil ngevlog, jadi agak ribet. Jadi makanannya mohon maaf sekali hancur saudara-saudara. Kayaknya gue sudahi aja vlog ini karena makin gak jelas, takutnya kalian bosen juga nontonnya ya guys. Juga mau beres-beres nih, sangat kotor. Di sana juga udah mulai gelap. Nanti gue kasih lihat deh si kupat sayur / sambal godok gimana bentuknya, ntar gue kasih lihat. But anyway, kita cobain si rendangnya dulu deh karena udah masak ya. Flavor enak. Walaupun bentuknya kayak gini, teksturnya agak gosong, udah enak. Oh, you're missing out. That's the best. What? That's my fave. Second go. Oke guys, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share video ini. Thank you so much for watching guys.